Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan waspada stunting pada anak. Tadi sudah disinggung sedikit ya dari Dokter Sela terkait dengan pemberian makanan itu di usia berapa yang tepatnya ya. Mungkin Bang Agung boleh menambahkan nih terkait dengan beberapa fakta dan juga mitos yang berseliweran nih di media sosial, karena seperti susu kental manis yang katanya bisa memicu stunting, terus juga daun kelor yang bisa mencegah stunting, itu seperti apa nih Bang Agung? Menarik ya sebenarnya. Baik, kalau untuk yang susu kental manis bisa memicu stunting, sebenarnya bukan mengarah fakta sih sebenarnya ya, tapi akan tetapi memang kita dari petugas kesehatan kami tidak menganjurkan untuk bahwasannya bayi itu untuk diberikan susu kental manis, karena ada makanan tambahan yang lain atau pelengkap yang lain untuk diberikan kepada bayi. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasannya ekonomi masyarakat kita kan berbeda-beda. Kita mau mengarahkan untuk pemberian susu formula yang memang merek ini, merek A, merek B, mungkin mereka ekonominya tidak bisa untuk membeli ya kan. Jadi mereka memenuhi kebutuhan anaknya dengan memberikan susu kental manis mungkin, tapi akan tetapi memang kita pada dasarnya tidak menyarankan gitu, bahwasannya dari kandungan dari susu formula itu kan bukan tidak sebagus misalnya dari kandungan ASI ataupun susu formula yang lainnya gitu. Baik, kalau dari daun kelor tadi gimana? Kalau daun kelor ini memang orang terdahulunya juga memang kita memang harus banyak percaya juga ya sama orang terdahulu ya. Bahwasannya orang-orang terdahulu, orang tua kita terdahulu, bahwasannya daun kelor ini memang memang betul adanya untuk memperbanyak ASI. Tapi kalau untuk mencegah stunting tidak. Tapi untuk memperbanyak ASI ini kan kalau bayi yang diberikan ASI dari 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif kategorinya. Jadi itu salah satunya untuk pemicu pencegahan stunting gitu. Karena kenapa dari daun kelor ini ada senyawa pilosterol untuk merangsang pemenuhan ASI-nya biar lebih banyak lagi gitu. Akan tetapi jangan dari si ibu atau yang memang mengonsumsi untuk mempelancar ASI ini fokus dengan mengkonsumsi daun kelor ya, bahwasanya kita dari ada makanan pendamping juga ya. Ada orang tuanya atau si ibunya memenuhi kebutuhan gizinya, jangan hanya mengkonsumsi daun kelor, harus dengan gizi seimbang. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya, kalau sekarang tidak ada lagi sebutan 4 sehat 5 sempurna, sekarang ada gizi seimbang. Gizi seimbang ini sudah dicanangkan dari Kementerian Kesehatan dari tahun 2018, bahwasannya ada isi piringku. Jadi orang si ibu atau orang anggota keluarganya harus memenuhi gizi seimbang, itu harus ada lauk, nasi, karbohidrat yang pertamanya boleh, karbohidratnya kita melihat dari kondisi daerah kita masing-masing. Kalau kita di Sumatera kan bisa pakai beras ya, nasi ya. Kalau teman-teman kita timur mungkin mereka pakai jagung, gandum ya. Terus ada kebutuhan dari lauk pauknya. Lauk pauk ini terbagi menjadi 2. Ada protein hewani atau yang kedua ada nabati. Hewani ini bisa dari ikan, bisa dari daging, bisa dari unggas, bisa dari telur. Nah, kalau yang untuk hewani ini nabati itu dari kacang-kacangan. Jadi dari tempe, tahu, terus harus ada sayur, kebutuhan sayurnya. Boleh untuk yang si ibu yang lagi memberi untuk perangsang ASI-nya lebih banyak, mungkin daun katu, mungkin ya, terus daun kelor boleh, bayam, kangkung, dan satu lagi harus ada lebih lengkap lagi, harus ada buah. Buahnya nggak perlu mahal, yang memang bisa dijangkau oleh semua orang ya. Kita nggak perlu buah yang memang kategorinya harus buah inilah, buah ini. Kita kalaupun memang ada buah kates boleh, semangka, buah yang memang tersedia, yang memang sesuai jangkauan kita.
gitu. Baik, yang pastinya gizi seimbang tadi ya, seperti Ya. yang Pak Agung sampaikan. Jadi emang sebenarnya, tapi kalau untuk sejauh ini ada tidak sih mungkin makanan yang dipantang sama ibu-ibu hamil gitu? Oh ya, yang pastinya kalau untuk yang ibu hamil ya, ibu hamil atau ibu usia yang pastinya jangan makan yang bersifat merangsang biar lambungnya bermasalah, salah satunya bersifat pedas gitu ya kan, Terlalu pedas ya. ya. Jadi mengurangilah konsumsi minum-minuman yang memang ada bergas gitu ya. Pastinya pantangan itu memang harus dijauhi gitu untuk selama proses kehamilan dan selama menyusui gitu. Kalau makanan berbau nih? Berbau ya, berbau nih macam-macam nih ya kan. Kalau di Bengkulu ini ada jengkol, kaba, botai dan sebagainya. Sebenarnya ya memang karena manfaat jengkol ini kan ada juga sih bagus manfaatnya untuk misalnya antioksidan misalnya kebentuk. Tapi kan sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi jengkol karena ada makanan yang lebih baik untuk kondisi si ibu pada saat hamil ataupun menyusui gitu. Alangkah lebih baiknya jangan dulu makan jengkol selama hamil gitu. Tapi kalau biar kalau bahasa Bengkulu kita ya biar nggak punam gitu ya. Ya, makan sedikit. Ya, makan sedikit aja gitu. Dikurang-kurangi jadi ya. Baik, Dokter Sela, terkait dengan masalah stunting ini sendiri, tapi apakah anak-anak yang terindikasi stunting ini bisa pulih atau seperti apa? Oke, sebenarnya stunting itu belum jatuh kepada stunted. Nah, kalau dia sudah tidak bisa lagi diperbaiki, kondisinya kita sebut dengan stunted. Ini kan bahasa Inggris nih, ing sama ed. Oke, kalau ed artinya sudah terjadi dan sudah tidak bisa diperbaiki kembali. Batas usianya 5 tahun. Seperti itu. Nah, menuju 5 tahun inilah gizi anak itu diperbaiki. Itu kondisinya kalau dia memang masih kurang dari indikator, kita sebut dengan stunting. Nah, apabila anak tersebut sudah kita perbaiki, sudah kita intervensi gizi, salah satunya adalah tadi PMT ya. Nah, itu pemberian makanan tambahan, bahkan yang sekarang ini karena faktornya ini adalah pangan, maka dari itu tidak hanya dilirik kesehatan saja, ini menjadi masalah besar ya. Karena faktor utamanya adalah pangan, sebenarnya seperti itu. Nah, jadi di sini karena kerjasama dari semua sektor, sehingga kesehatan bergerak untuk mengobati dan memantau, pangan dari pertanian memberikan juga bantuan, negara pemerintah mendukung program ini, sehingga anak ini biasanya setiap hari akan diantarkan makanan yang sudah dimasak ya. Nah, itu dalam bentuk nasi, kemudian ada protein telur, kemudian ada tempe. Yang mengerjakannya siapa? Yang mengerjakannya adalah kader. Nah, jadi kader ini biasanya mereka mengolah makanan tersebut yang sudah kita ajarkan bagaimana isi piringku, bagaimana porsi gizi seimbang, kemudian diantarkan kepada anak berturut-turut itu. Nah, biasanya berapa lama ya? Kita lakukan itu sebulan dulu ya, sebulan awal, nanti kita akan pantau lagi, kemudian kita ukur lagi berat badannya, tinggi badannya. Apabila terjadi kenaikan, maka anak ini sudah bebas dari stunting. Itu tadi angka keberhasilan ya, indikator keberhasilan. Dan kita akan jaga anak tersebut untuk tidak jatuh kepada stunting lagi, agar gizinya terus seimbang lepas dari 5 tahun itu. Berarti bisa berpotensi kembali stunting ya? Ya, Harus sering kalau dipantau seandainya anaknya tidak diberikan gizi yang baik lagi, ya pasti ya, seperti itu, berat badannya pasti akan menurun, gizinya akan berkurang ya. Baik, Dr. Sela dan juga Bang Agung, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita waspada stunting pada anak. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.